di sini ada orang-orang yang belum pernah datang sebelumnya di dalam pembahasan tentang khotbahnya Stephen Tong ini, maka perlu diketahui bahwa kami di tempat ini membahas khotbahnya sudah banyak kali ya. 2 kali dari Rumah Pasar 2, lalu yang Kisah Rasul 10 itu ini yang keempat. Jadi total 6 kali. Saya menyadari banyak betapa banyak orang yang begitu mengagungkan Pak Tong sehingga dianggap tidak bisa salah. Dan saya tahu tindakan saya untuk katakanlah kasarnya menyerang khotbahnya dia itu sangat berisiko tinggi. Tapi saya tidak peduli apapun ya. Bagi saya kebenaran saja yang saya tinggikan, dan saya tidak peduli siapapun kalau salah saya akan gembur. Dan justru karena dia Stephen Tong, kalau dia salah, akibatnya itu akan luar biasa karena orang biasanya aminkan apapun yang dia katakan. Jadi saya berharap saudara jangan bersikap semacam demikian. Orang siapapun bisa salah, termasuk saya. Dan dalam hal ini saya tidak ragukan sedikit pun bahwa Stephen Tong sangat-sangat salah dan bahkan boleh dikatakan mengajarkan ajaran sesat. Supaya saudara tidak menganggap bahwa ini suatu fitnah, maka khotbah ini akan didahului dengan cuplikan video. Jadi VCD ini diambil dari VCD berjudul Falsafah Asia, 15 VCD yang dicuplik di sini diambil dari yang nomor 7 dan nomor 10. Jadi kalau saudara mau lihat sendiri, beli sendiri, lihat sendiri, supaya saudara tahu saya tidak asal ngawur. Dan di sini ada gambarnya, tidak mungkin saya karang sendiri, saudara ya. Jadi silakan ditunjukkan. Silakan dulu. Kenapa? Persediaan untuk mendengar Tuhan tentang Yesus Kristus yang menjadi hidup selamanya. Apa mungkin dia juga nanti ada masuk di dalam kesalahan? Nanti kita cari kalau disediakan. Orang agung seperti Konghucu apa dia diselamatkan atau tidak? Kalau diselamatkan, tak pernah dengar Injil. Kalau diselamatkan, kok tak pernah dengar Injil, bagaimana diselamatkan? Kalau tak diselamatkan, kasihan ya orang hidup baik kok. So, pokoknya serahkan sama Tuhan. Tuhan tak mungkin salah semua. Tuhan tak mungkin salah. Kalau Tuhan bisa salah, dia sungkan sendiri dah jadi Tuhan semua. Kalau Tuhan bisa salah, dia sungkan sendiri jadi Tuhan. Jadi kita serahkan sama Tuhan aja. Apakah ada anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada orang-orang seperti ini? Kita tidak tahu, cuma kita. Tapi Tuhan itu ada, dan Tuhan itu bijak. Tuhan itu tidak salah. Pokoknya kita menyerahkan kepada Tuhan saja. Itu iman kita. Ada pertanyaan lain lagi? Sudah ngomong aja, itu akan selalu atau begini tak beres. Itu kan bijaksana dari mana saudara? Kalah sama orang-orang yang hanya menerima wahyu umum dan reaksinya menjadi filsafat. Sekali lagi ya, apa yang ditulis oleh Konghucu bukan wahyu umum. Itu hanya response of man toward God's general revelation. Maka jika terjadi terbentur antara filsafat Konghucu dan Alkitab, itu tidak heran. Karena itu bukan wahyu. Itu cuma respons, reaksi manusia terhadap wahyu. Bisa bedakan itu ya. Ini tangkapnya mesti ditangkap jelas. Dan saya percaya kalimat ini di dalam buku-buku Kristen untuk menangkapi semua filsafat daripada timur dan barat tidak jelas dikasih tahu. Maka saya harus mentuturkan kepada saudara dengan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca dan kita menemukan, saya percaya kalimat-kalimat Konghucu bukan hanya ide. Karena Konghucu sendiri menjalankan itu sebab dia dihormati begitu lama, begitu sungguh oleh begitu banyak orang. Konghucu sendiri menjalankan, dia sungguh-sungguh jujur. Nah, ini keagungan dia. Saya sih harap kalau besok di surga ketemu Konghucu ya. Tapi itu Tuhan yang tetapkan, bahkan saya tetapkan. Mungkin tidak, saya tidak tahu. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu wahyu kepada dia, cuma tidak ditulis dalam Alkitab, maka saya tidak berani katakan. Nah, saya mengharapkan orang seperti ini diterima oleh Tuhan. Di dalam kalimat Alkitab ada satu tempat yang ada orang mana. Nah, ini membuktikan orang seperti Konghucu tidak diselamatkan. Di mana ayatnya? Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Setelah selesai, Petrus berada di rumahnya siapa? Cornelius. Dia mengatakan satu kalimat. Ternyata
semua orang yang baik di dunia diterima oleh Tuhan. Nah, kalimat itu. Tapi itu tidak berarti sudah diselamatkan. Karena justru orang seperti itu masih perlu Petrus datang untuk memberitakan firman tentang Yesus Kristus. Barulah Cornelius itu menjadi orang diselamatkan. Tapi sebelumnya kebajikan mereka diterima. Itulah. Oke? Sekarang kita melihat yang disebut cinci itu di dalam buku Konghucu itu cukup banyak. Karena saya melihat ini ada orang-orang yang baru pertama kali datang ya. Jadi saya ulang sedikit bagian-bagian yang lalu. Sebetulnya apa salahnya omongan Pak Tom tadi dulu? Jangan pikir kalau dia mengatakan dia tidak tahu Konghucu pergi kemana, itu belum salah. Jangan pikir bahwa hanya kalau dia mengatakan Konghucu masuk surga baru itu sesat. Dia mengatakan tidak tahu Konghucu kemana, dia tidak berani mengatakan Konghucu, itu sudah sesat. Karena kitab suci secara sangat jelas mengatakan hal itu. Roma pasal 2 ayat yang ke-12, orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Konghucu jelas termasuk di kategori itu ya. Orang berdosa tanpa hukum Taurat. Dia di Tiongkok tidak mungkin bisa dengar Taurat atau perjanjian lama. Dia berdosa tapi tidak bisa lidah. Sebaik-baiknya dia, tidak peduli Pak Tong junjung tinggi kebaikan dia, saya tidak percaya omongan Pak Tong. Saya percaya kitab suci mengatakan Roma 3:23, semua manusia berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya yang dikecualikan hanya Yesus. Konghucu pasti tidak dikecualikan. Dia orang berdosa, dia tidak punya Taurat. Roma 2:12 eksplisit mengatakan dia binasa tanpa Taurat. Binasa tanpa Taurat artinya apa? Dia tidak akan dihakimi berdasarkan Taurat, karena dia tidak punya. Tapi dia binasa. Dihakimi berdasarkan apa? Hati nurani. Dari mana tahu hati nurani? Karena Roma 2 ayat 12 kalau dibaca terus, ayat 13, 14, 15, Paulus jelas berbicara tentang hati nurani, dan itu yang dijadikan penghakiman. Lalu kalau dia dihakimi berdasarkan hati nurani, bisakah dia lulus dalam penghakiman itu? Tidak mungkin, saudara. Karena untuk lulus dibutuhkan ketaatan 100% terhadap hati nurani mulai lahir sampai mati. Tidak ada orang bisa lakukan semacam demikian. Dan karena itu ayat itu berlaku mutlak. Orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi kalau Tentong masih mengharapkan Konghucu itu selamat, masih membuka peluang untuk keselamatan Konghucu, apalagi dia berharap kalau dia masuk surga dia bertemu Konghucu, sama dengan kalau dia berharap firman Tuhan itu salah. Jangan pikir ya, kalau ada orang zaman sekarang ya mati tanpa Kristus, lalu saya berkata, aduh, moga-moga dia masuk surga. Apa implikasinya? Kalau saya berkata orang ini moga-moga masuk surga, sama dengan mengatakan moga-moga kata-kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 itu bujuk. Dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Dan saya lalu sekarang berdoa berharap orang yang tidak percaya Kristus masuk surga. Itu sama dengan berdoa kata-kata Yesus salah atau dusta atau apapun. Dan saudara, itu sama sekali tidak pada tempatnya. Ya, lalu anehnya kita tahu mengatakan Konghucu itu baik. Baik dalam arti yang bagaimana? Memang mungkin kalau dibandingkan orang lain mungkin bisa dianggap baik. Tapi kitab suci tidak pernah mengatakan ada orang kafir baik. Tidak ada satupun. Kalau memang ada orang baik, dia tidak butuh Kristus. Semua orang berdosa. Dan ingat ya, satu dosa seumur hidup itu cukup membawa orang ke neraka selama-lamanya. Karena Allah itu begitu adil. Satu dosa tidak bisa lepas. Dia akan dihukum selama-lamanya kecuali dia punya Kristus sebagai juru selamat. Ya, jadi sudah tidak ada harapan ya orang baik dan begitu omong kosong. Dalam pandangan manusia mungkin baik, dalam pandangan Tuhan semua orang brengsek tanpa kecuali Yesus saja satu-satunya yang diistimewakan karena dia bukan orang tok, dia orang dan Allah sekaligus dalam diri satu orang, dalam diri satu pribadi. Jadi dia dibedakan, tapi di luar dia tidak ada. Jadi Konghucu kayak apapun, semua adalah orang berdosa dan semua butuh Kristus. Kalau tidak punya Kristus semua pasti masuk neraka. Bukan mungkin atau barangkali. Tanpa Kristus semua pasti masuk neraka. Dan saudara, itu ajaran yang sangat jelas dari Alkitab ya. Nah tadi di dalam pembahasan Pak Tong itu dia memberikan dasar Kisah Rasul pasal 10. Memang
dia tidak mengatakan dia sendiri. Ini kan ada orang katanya ya, yang mengatakan, nah ini dasar bahwa Konghucu bisa diselamatkan. Dan cilakanya ayat itu dikutip secara ngawur ya. Mestinya Kisah Rasul 10 ayat 35 bunyinya tidak seperti yang dia omongkan. Tapi ayat ini baru akan saya bahas pada kali yang akan datang ya. Tapi yang jelas yang ngutipnya keliru. Cuma dia memang tidak menyetujui pandangan orang yang dia bicarakan itu, yang mengatakan, Konghucu bisa diselamatkan. Menurut dia Konghucu belum selamat. Tapi kata dia, jelas perbuatan baiknya atau kebajikannya sudah diterima oleh Tuhan. Ini lagi-lagi kesalahan fatal ya. Orang belum beriman, belum selamat, bisakah perbuatan baiknya diterima oleh Tuhan? Ngomong kosong saudara. Tidak ada orang bisa memperkenan Allah ya. Sama sekali tidak ada kemungkinan. Nah saudara, saya Kisah Rasul pasal 10 cerita tentang Cornelius sudah membahas 3 kali, dan kali ini yang keempat kalinya. Dan saya berikan garis besarnya. Pada pembahasan yang pertama, saya membahas tentang Cornelius dan agama Yahudi. Mengapa itu saya bahas? Kalau Cornelius ternyata tidak ada hubungan apapun dengan agama Yahudi, dia tidak mungkin dianggap orang beriman jelas dalam arti apapun. Ya, tapi ternyata dari pembahasan pertama kita bisa menyimpulkan Cornelius adalah seorang semi proselit. Dia bukan proselit full. Kalau proselit full harus disunat, dia tidak. Semi proselit, tapi tetap memungkinkan dia beriman. Dalam pembahasan kedua, saya membahas Cornelius dan iman. Nah pada waktu itu saudara, saya sudah menyimpulkan akhirnya dari kehidupan yang begitu baik sampai dia bisa memperkenan Allah, itu tidak mungkin kalau dia tidak ada iman. Tanpa iman bagaimana buah roh itu dari mana? Kehidupan yang baik memperkenan Allah tidak bisa. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tanpa iman orang tidak bisa memperkenan Allah, mustahil saudara. Jadi saudara, dari situ akhirnya menyimpulkan Cornelius adalah orang beriman. Tapi imannya adalah iman perjanjian lama. Sementara dia sudah masuk di dalam zaman perjanjian baru. Ya, tapi ingat pada saat itu kan masa peralihan. Ya, tapi bagaimanapun dia beriman dengan iman perjanjian lama, pada saat dia sudah masuk di dalam zaman perjanjian baru. Lalu pada pelajaran ketiga tentang Kisah Rasul 10, saya membahas tentang Cornelius dan Injil. Kalau dia memang sudah beriman, apa gunanya diinjili? Saudara, imannya dia iman perjanjian lama. Karena apa? Pengertiannya juga pengertian perjanjian lama. Nah ini harus disuplai, ditambahi, karena zaman sudah berubah masuk zaman perjanjian baru. Jadi Injil perjanjian baru harus tetap diberitakan kepada dia, supaya imannya bisa dalam tanda petik diubahkan dari iman perjanjian lama menjadi iman perjanjian baru. Dengan catatan iman PL dan iman PB sebetulnya tidak beda ya. Iman PL itu pun juga iman kepada Kristus. Iman PB sama, cuma kalau iman PL iman kepada Kristus yang akan datang. Iman PB iman kepada Kristus yang sudah datang. Jelas iman PB lebih jelas ya, karena tahu tentang salib, kebangkitan, kenaikan dan sebagainya. Sementara iman PL cuma menunjuk ke depan, punya nubuat-nubuat PL, tidak tahu banyak. Ya tapi tetap kepada Kristus itu harus. Cuma yang PL kepada Kristus yang akan datang, PB kepada Kristus yang sudah datang. Nah saudara, jadi Cornelius tetap, biarpun dia sudah beriman, dia harus tetap mendengar Injil dari Petrus. Nah sekarang pada pelajaran ini kita untuk keempat kalinya membahas Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 48 ini. Saya akan membahas tentang Cornelius dan keselamatan. 2 minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, saudara saya bertanya kepada saya sudah membahas 3 kali Cornelius dan agama Yahudi, Cornelius dan iman, Cornelius dan Injil, dan 3 pembahasan saya yakin. Mengapa kok dalam urusan Cornelius dan keselamatan Pak Budi tidak yakin katanya? Saudara, kalau saudara ingat sejarahnya pembahasan ini saudara, tempoh hari sudah ditetapkan pada minggu saya akan mulai bahas. Sampai hari Jumatnya saya yakin Cornelius sudah selamat. Tapi hari Sabtunya, 1 hari sebelum khotbah, tahu-tahu saya bertemu dengan sesuatu, dia rasanya menghantam saya. Saya bingung tentang keselamatan Cornelius. Sampai khotbah minggu itu saya tunda. Saudara ingat ceritanya kan ya?
Yang hadir terus pasti ingat. Khotbah minggu saya tunda, enggak. Ini masih tidak pasti. Nanti dulu saya belajar lebih lanjut, ya. Baru minggu depannya baru itu jadi mulai dilaksanakan. Nah, saudara, karena itu pasti ada sesuatu yang aneh di dalam persoalan Cornelius dan keselamatan. Setelah mempelajari terakhir, saya punya kecenderungan lebih kuat, ya, kembali lagi bahwa Cornelius sudah selamat, tapi tetap mau pasti 100% tidak bisa, ya. Sekarang saudara, kita mulai pembahasan ini, Cornelius dan keselamatan. Saya sebelumnya membahas poin pertama ini, ya. Orang-orang zaman perjanjian lama di luar Israel. Jadi kita tidak usah baca teksnya, langsung masuk dalam khotbahnya, ya. Kalau ada dari saudara tidak tahu teks ini, nanti di rumah baca sendiri Kisah Rasul 10 seluruhnya, ya. Panjang sekali ayat 1 sampai 48. Saudara, poin pertama yang ingin saya bahas, orang-orang zaman perjanjian lama di luar Israel. Ini berarti termasuk siapa? Termasuk penghujung, kan, ya. Semuanya binasa. Semua, ya. Kecuali mereka yang sampai ada kesempatan berkenalan dengan agama Yahudi seperti Naaman, lalu masuk agama Yahudi, itu lain, ya. Tapi yang tidak ada kontak dengan Israel, semua binasa. Orang zaman PL di luar Israel, semua binasa. Sudah poin A, Calvin itu mempercayai hal semacam demikian, ya. Orang-orang zaman PL yang ada di luar Israel itu binasa. Sudah, mengapa saya kutip aja Calvin? Calvin ini mbahnya Reform, ya. Jadi diadu otoritasnya Stephen Tong, jangan dengan Budi Asali, nanti mental Budi Asalinya. Saya adu dengan Calvinnya saja. Apakah memang kita harus tunduk pada otoritas Calvin? Tidak. Saya tidak tunduk otoritas orang juga, termasuk Calvin. Tapi tetap juga jangan tunduk sama Stephen Tong, ya. Dalam hal ini saya yakin Calvin benar, karena omongan Calvin ini sesuai dengan Roma 2 ayat 12 tadi yang sudah saya katakan, orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Karena itu meyakinkan kata-kata Calvin di luar Israel, zaman PL, semuanya binasa. Saya akan kutip kata-katanya, ya. Saya langsung berikan terjemahnya. Sampai kedatangan Kristus, maksudnya kedatangan yang pertama, ya. Tuhan memisahkan satu bangsa, dalam mana Ia membuat perjanjian kasih karunia-Nya. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-pisah anak-anak manusia, kata Musa, bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ulangan 32 ayat 8 dan 9. Di tempat lain Ia berbicara kepada umat atau bangsanya sebagai berikut. Sesungguhnya Tuhan Allah mulah yang mempunyai langit dan bumi dengan segala isinya. Tapi hanya oleh nenek moyang mulah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa. Ulangan 10 ayat 14 dan 15. Karena itu Ia memberikan pengetahuan tentang namanya hanya kepada bangsa itu, seakan-akan mereka sendiri dari semua manusia yang adalah miliknya. Ia mengajukan perjanjiannya, boleh dikatakan dalam dada mereka. Ia menyatakan kehadiran dari keagungannya kepada mereka. Ia menghujani atau mencurahkan setiap hak kepada mereka. Sementara itu Ia mengizinkan semua bangsa-bangsa lain untuk berjalan dalam kesia-siaan. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-16. Seakan-akan mereka tidak mempunyai urusan apapun dengannya. Juga Ia tidak memberikan mereka satu-satunya obat untuk penyakit mematikan mereka, pemberitaan firman-Nya. Pada saat itu Israel adalah anak kesayangan Tuhan. Bangsa-bangsa lain adalah orang-orang asing. Israel dikenali dan diterima ke dalam hubungan yang dekat, seperti dengan seorang sahabat dan penyimpanan yang aman. Bangsa-bangsa lain dibiarkan pada kegelapan mereka sendiri. Israel dikuduskan oleh Allah, bangsa-bangsa yang lain dicemarkan. Israel dihormati oleh kehadiran Allah, bangsa-bangsa lain dikeluarkan dari semua pendekatan kepadanya. Kira jelas, ya, dikontraskan kali Israel dan bangsa-bangsa lain zaman PL, ya. Israel toh yang memungkinkan selamat, tidak berarti semua Israel selamat, tapi ini memungkinkan selamat. Tapi yang di luar tidak ada, kecuali kalau mereka masuk Yahudi, ya. Ayat-ayat yang digunakan oleh Calvin akan saya bacakan di sini. Ulangan 32 8 dan 9.
Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka pada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Jadi hanya Israel. Yakub mewakili Israel, ya, bukan Yakubnya sendiri. Lalu Ulangan 10, 14, 15. Sesungguhnya Tuhan Allah mula yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu Israel, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Lalu Kisah Rasul 14 ayat 16, dalam zaman yang lampau, maksudnya zaman PL, Allah membiarkan semua bangsa di luar Israel menuruti jalannya masing-masing. Kata-kata ini dalam terjemahan King James, yang pada waktu lampau membiarkan semua bangsa untuk berjalan dalam jalan mereka sendiri. Dalam terjemahan RSV, dalam generasi-generasi yang lalu, ia mengizinkan semua bangsa-bangsa untuk berjalan di jalan mereka sendiri. Kasarnya saudara, biar-biarna, nyasar-nyasar kegelapan gak ngurus. Hanya Israel yang dibimbing, dan karena itu hanya Israel yang memungkinkan untuk diselamatkan. Pemberitaan firman itu satu-satunya obat, katanya Calvin. Tapi itu ditahan dari bangsa lain. Bangsa lain tidak bisa dengar firman. Hanya Israel yang mendapatkan Taurat. Saudara, mengapa ini saya bahas? Saya mau bahas Cornelius. Kenapa gerangan membahas orang-orang zaman PL di luar Israel? Saudara, Cornelius memang bukan termasuk kalangan Israel. Tapi Cornelius bukan orang zaman perjanjian lama. Cornelius orang zaman perjanjian baru. Ya, seandainya dia orang zaman PL di luar Israel, maka kata-kata Calvin ini berlaku untuk Cornelius. Tetapi tidak. Dia memang di luar Israel, di luar Yahudi, tetapi dia adalah seorang yang sudah masuk zaman BB. Di samping itu, sekalipun secara kebangsaan dia bukan Yahudi, tetapi pada pembahasan yang pertama sudah saya bahas, dia masuk ke dalam agama Yahudi. Tidak full, tapi dia semi-proselyt. Jadi, apa yang Calvin katakan, orang di luar Israel, zaman PL, semua binasa, itu tidak bisa diberlakukan terhadap Cornelius. Ya, jadi ini tujuan saya untuk membahas bagian ini. Tapi, tidak kalau bicara soal Konghucu. Kalau Cornelius, kata-kata Calvin tidak bisa berlaku untuk dia. Tapi kalau Konghucu memang di luar Israel. Dan Konghucu memang hidup dalam zaman PL. Jadi tidak bisa tidak kata-kata Calvin berlaku untuk Konghucu, tidak berlaku untuk Cornelius. Karena itu untuk membicarakan keselamatan Konghucu, dia menggunakan cerita Cornelius. Itu tidak cocok belas, saudara. Yang satu orang PL, yang satu orang PB, yang satu orang di luar Israel, yang satu semi-proselyt. Tidak cocok belas. Sama sekali tidak tepat, ya. Cerita Cornelius dijadikan dasar untuk mengatakan Konghucu mungkin selamat atau diterima atau apapun, itu nonsense. Ya, jadi ini poin pertama, poin A. Sekarang saudara, poin B. Mungkin ada yang tanya, bagaimana orang-orang Israel zaman perjanjian lama bisa diselamatkan? Padahal Kristusnya belum mati untuk menebus dosa. Ya, kalau orang Israel zaman PL, orang non Israel zaman PL binasa. Tapi orang Israelnya bisa selamat kan? Lalu bagaimana bisa selamat? Kristusnya zaman PL belum hadir dia, apalagi mati, sudah pasti belum mati, belum bangkit dan sebagainya. Lalu dari mana ada penebusan? Saudara, ada dua hal yang akan saya berikan sebagai jawaban, ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana orang-orang Israel zaman PL bisa selamat? Bahkan orang-orang sebelum Israel, Abraham dan bagaimana mereka bisa selamat padahal penebusan belum terjadi. Yang pertama, penebusan Kristus pada waktu itu terjadi, Yesus mati di atas kayu salib. Itu berlaku bukan untuk zaman itu saja ataupun zaman yang akan datang, tapi juga berlaku untuk zaman sebelumnya. Jadi penebusan Kristus berlaku surut untuk orang-orang sebelum zamannya dia, dan juga berlaku ke depan untuk kita yang pada saat itu dosanya belum ada. Kalau enggak, kita pun tidak ada penebusan, saudara. Jadi tidak bisa dia hanya mati untuk orang-orang pada zamannya, tidak. Dia mati untuk orang zamannya, zaman sebelumnya, zaman setelahnya, seluruh zaman. Saudara, Calvin memberikan penafsiran yang
istimewa ya. Dia mengatakan demikian. Pada saat kebangkitannya, tadi kebangkitan Yesus ya, ia menganggap banyak orang-orang kudus layak untuk ambil bagian dalam kebangkitannya dan membiarkan mereka terlihat dalam kota Yerusalem. Matius 27, 52, 53. Dalam hal ini ia telah memberikan suatu janji yang pasti bahwa apapun yang ia lakukan atau derita dalam mendapatkan keselamatan kekal berhubungan dengan orang-orang percaya dari perjanjian lama, sama seperti dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu orang-orang percaya zaman perjanjian baru ya. Jadi Calvin menunjukkan dasar Alkitab. Berdasarkan apa kita mengatakan waktu Kristus mati, kematiannya berlaku surut menebus dosa orang-orang zaman PL. Karena saudara, pada waktu Kristus mati terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan terbelah, lalu orang-orang kudus bangkit. Dan saudara, memang Calvin punya penafsiran yang agak aneh. Dalam saat kebangkitan orang-orang kudus itu, dia mengatakan orang-orang kudus itu bangkit waktu Yesus bangkit. Tapi saya kira kitab sudah menceritakan demikian. Bangkitnya orang kudus waktu Yesus mati. Baru setelah Yesus bangkit, baru orang-orang kudus masuk ke dalam kota Yerusalem dan terlihat oleh orang-orang lain. Jadi saudara, mengapa pada waktu Yesus mati orang-orang kudus itu bangkit? Ini untuk menunjukkan kematiannya bukan hanya untuk orang-orang zamannya dia, tapi orang-orang yang zaman lalu itu juga ditebus. Dan ditunjukkan dengan dibangkitkannya. Tak tahu berapa orang-orang kudus zaman PL yang lalu menampakkan diri di Yerusalem. Ya, jadi ini dasar kitab sucinya ya. Kematian Kristus berlaku surut. Kalau enggak, orang zaman PL semua masuk neraka. Karena itu sudah orang PL pun kalau berimannya kepada Kristus, biarpun Kristus yang akan datang, tapi harus imannya mencakup Yesus. Tidak bisa hanya iman kepada Tuhan, tidak bisa. Harus mencakup Yesus. Hal yang kedua saudara, mereka itu maksud saya orang-orang zaman PL ya, tetap diselamatkan karena iman saja. Jangan pernah pikir zaman PP selamat karena iman, zaman PL karena perbuatan. Tidak ada saudara. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, tidak pernah ada orang diselamatkan karena perbuatan baik. Karena orang memang tidak bisa baik, semua brengsek. Semua diselamatkan karena iman. Saya tambahkan lagi, karena iman kepada Kristus. Biarpun kepada Kristus yang akan datang, tapi tetap harus iman kepada Kristus. Ini sudah saya bicarakan dalam pelajaran yang lalu, waktu saya membahas tentang Cornelius dan iman. Tapi di sini saya ingin menambahkan kata-kata dari John Calvin dan Louis Berkhof. Louis Berkhof seorang ahli teologi reform. Saya kira tidak diragukan, banyak sekali orang yang tahu siapa Louis Berkhof, sangat-sangat terkenal. Saya kutip pertama-tama kata-kata dari Calvin dulu ya. Sebagai contoh, pada saat Naaman orang Aram bertanya kepada sang Nabi berkenaan dengan cara yang benar untuk menyembah Allah, rasanya kecil kemungkinannya bahwa ia diajar berkenaan dengan sang pengantara. Tetapi tetap saja kesalehannya dipuji. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14 dan Lukas 4 ayat 27. Cornelius, seorang non-Yahudi dan seorang Romawi, hampir tidak bisa mengerti apa yang diketahui hanya secara kabur oleh orang-orang Yahudi, dan bahkan tidak kepada semua dari mereka. Tetapi sedekah-sedekah dan doa-doanya diterima oleh Allah. Kisah Rasul 10 ayat 31. Dan persembahan atau korban Naaman direstui atau disetujui oleh jawaban sang Nabi. 2 Raja-Raja 5 ayat 17-19. Yang manapun dari kedua hal ini tidak bisa terjadi kecuali oleh iman. Jadi kelihatannya Calvin menganggap Naaman dan Cornelius dua-dua beriman kan? Pasti kan ya? Lalu saya sambung. Pemikiran atau pertimbangan yang sama berlaku untuk Sida-Sida, kepada siapa Filipus dibawa. Kecuali ia telah diberi dengan sedikit iman, ia tidak akan melakukan jerih payah dan pengeluaran dari suatu perjalanan yang sukar untuk beribadah atau menyembah. Kisah Rasul 8 ayat 17. Tapi kita melihat bahwa pada waktu ditanya oleh Filipus, ia menunjukkan ketidaktahuannya tentang sang pengantara. Kisah Rasul 8 ayat 31. Dan saya bahkan mengakui bahwa sebagian iman mereka bersifat implisit. Nanti saudara akan lihat iman implisit itu apa. Ya, sementara terima saja dulu ya. Sebagian iman mereka bersifat implisit, bukan hanya berkenaan dengan pribadi Kristus, tapi juga berkenaan dengan kuasa dan tugas atau jabatan yang ditentukan kepadanya oleh sang Bapa.
Sementara itu adalah pasti bahwa mereka diajar prinsip-prinsip yang bisa memberi mereka sedikit kecapan, betapapun kecilnya, tentang Kristus. Ini bukan hal yang aneh, karena sida-sida itu tidak akan tergesa-gesa pergi ke Yerusalem dari daerah yang sangat jauh untuk beribadah atau menyembah Allah yang tak dikenal. Dan pasti Cornelius setelah sekali memeluk agama Yahudi tidak membuang banyak waktu tanpa berusaha mengenal dasar-dasar dari ajaran yang benar. Sejauh Naaman dipersoalkan adalah menggelikan. Pada waktu Elisa mengajar dia berkenaan hal-hal yang kecil, tapi diam atau bungkam tentang pokok-pokok yang prinsip. Karena itu, sekalipun pengetahuan tentang Kristus kabur di antara mereka, adalah tidak mungkin untuk dianggap bahwa mereka tidak mempunyainya sama sekali. Karena mereka mempraktikkan korban-korban dari hukum Taurat, yang oleh tujuan korban-korban itu, yaitu Yesus, harus dibedakan dari korban-korban palsu dari orang-orang non-Yahudi. Jadi saudara, dia jelas menganggap Cornelius, Naaman, dan juga sida-sida semua beriman. Pengetahuan tentang Kristus kabur sangat sedikit, tapi mereka pasti punya pengetahuan. Lalu saudara, sekarang di bagian lain dari bukunya ya, Calvin mengatakan bahwa iman yang implisit itu adalah the preparation of faith, ya, persiapan iman, atau the beginning of faith, permulaan iman. Ya, jadi itu yang dia maksud dengan iman yang implisit. Mungkin ini suatu istilah yang baru. Ini baru bahkan bagi saya. Ya, iman implisit saya tadinya nggak ngerti, tak cari deh bukunya dia, lalu saya menemukan di dalam bagian yang lain. Ya, dan dia lalu memberikan contoh, saudara. Coba perhatikan teks ini. Yohanes pasal 4. Ini tentang Yesus nginjili perempuan Samaria dan sebagainya. Oh maaf, yang nanti yang perempuan Samaria, yang ini belum. Yohanes pasal 4 ayat 50 dan 53. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya. Ayat 50 sudah percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus padanya, lalu pergi. Karena ayat 53, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itu Yesus berkata padanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ayat 50 sudah percaya, ayat 53 percaya lagi. Apa maunya? Nah, Calvin menganggap 50 tadi dia percaya, itu implicit faith, iman yang implisit. Itu cuma persiapan iman, permulaan iman. Tapi ayat 53-nya ini yang betul-betul iman. Ya, jadi itu yang dia maksud dengan implicit faith. Lalu cerita tentang perempuan Samaria itu sudah Yohanes pasal 4 ayat 42. Dan mereka itu orang-orang Samaria itu ya, berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Berarti apa saudara? Tadi perempuan yang ketemu Yesus pertama-tama ya, pergi, dia beritakan pada orang-orang. Orang-orang itu sudah percaya. Tapi lalu orang-orang itu ketemu Yesus sendiri, dengan langsung percaya lagi. Sekarang ngomong pada perempuan, kami sekarang percaya, bukan lagi dari apa yang kau katakan, tapi karena kami ketemu dia sendiri dengan dia sendiri. Tadi saya percaya, sekarang percaya lagi. Yang tadi itu iman implisit, permulaan iman, persiapan iman. Yang sekarang iman full. Ya, jadi itu yang dimaksud oleh iman implisit oleh Calvin. Ya, kan sudah dah. Saya akan mengutip kata-kata dari Louis Berkhoff. Sangat panjang ya. Dia mengatakan demikian, gagasan tentang iman dalam kitab suci. Yang pertama, dalam perjanjian lama, iman tidak pernah diperlakukan sebagai sesuatu yang baru dari perjanjian baru. Ya, jadi bukan khas perjanjian baru untuk ada iman, tidak ya. Juga tidak ada perbedaan apapun yang digambarkan antara iman dari kedua perjanjian itu. Ya, jadi ingat ya, iman PL dan iman PP jangan lalu dianggap beda langit dengan bumi, tidak. Ada beda sangat sedikit. Intinya sebenarnya sama. Iman PL kepada Kristus, iman PP kepada Kristus. Ya, jadi tidak ada beda mencolok di mana, tidak. Ada suatu pengertian atau arti yang berkelanjutan, dan pemberitaan iman dianggap sama dalam kedua zaman. Ayat-ayatnya tidak akan saya bacakan, saudara bisa baca nanti kalau saudara terima makalahnya. Dalam kedua perjanjian, iman adalah penyerahan diri sendiri secara radikal kepada Allah,
bukan semata-mata sebagai hal yang terbaik dari jiwa, tetapi sebagai juru selamat yang penuh kasih karunia dari orang berdosa. Satu-satunya perbedaan yang terlihat disebabkan oleh pekerjaan penebusan yang bersifat progresif, dan ini lebih atau kurang jelas bahkan dalam batasan dari perjanjian lama sendiri. Dalam bagian yang paling awal dari perjanjian lama, janji-janji Allah ada di latar depan, dan kasus Abraham direncanakan atau ditujukan untuk mengemukakan gagasan bahwa tanggapan yang benar terhadapnya adalah iman. Seluruh hidup Nuh diarahkan oleh kepercayaan kepada Allah dan janji-janjinya, tetapi adalah Abraham yang secara khusus diletakkan di depan kita sebagai orang percaya yang khas, yang menyerahkan diri kepada Allah dengan kepercayaan yang teguh pada janji-janjinya dan dibenarkan oleh iman. Poin B, dalam zaman hukum Taurat tidak menggantikan janji. Juga iman tidak digantikan oleh pekerjaan atau perbuatan baik. Memang banyak orang Israel memandang pada hukum Taurat dengan roh legalistik. Legalistik itu yang percaya selamat karena perbuatan baik, ya. Ada banyak orang Israel seperti itu, lihat hukum Taurat, oh taat aku masuk surga. Banyak memang, ya. Roh legalistik yang murni dan berusaha untuk mendasarkan tuntutan keselamatan mereka pada penggenapan atau ketaatan sampai hal yang sekecil-kecilnya pada hukum Taurat sebagai suatu kumpulan dari ajaran-ajaran lahiriah. Tetapi dalam kasus dari mereka yang mengerti sifat hukum Taurat yang sesungguhnya, yang merasakan sifat batin dan rohani dari hukum Taurat itu berfungsi untuk memperdalam perasaan atau pengertian tentang dosa dan mempertajam keyakinan bahwa keselamatan hanya bisa diharapkan dari kasih karunia Allah. Ya, yang tidak ngerti legalistik, yang ngerti tidak ada legalistik, saudara. Tidak bisa selamat legalistik itu, ya. Hakikat dari kesalahan yang sesungguhnya makin lama makin terlihat dalam suatu kepercayaan yang penuh keyakinan kepada Allah dari keselamatan. Sementara perjanjian lama dengan jelas menekankan rasa takut akan Allah, tetapi sejumlah besar ungkapan seperti berharap, mempercayai, mencari perlindungan dalam atau pada Allah, memandang kepadanya, bersandar kepadanya, mengarahkan atau menancapkan hati kepadanya, dan melekat kepadanya, membuat jelas dengan berlimpah-limpah bahwa rasa takut ini bukanlah betul-betul takut, tapi rasa takut dari seorang anak yang penuh dengan rasa hormat dan menekankan perlunya penyerahan diri yang penuh kasih pada Allah, yang merupakan hakikat dari iman yang menyelamatkan. Bahkan dalam zaman hukum Taurat, iman dengan jelas berhubungan dengan keselamatan, memandang pada keselamatan dari Mesias. Iman itu adalah suatu tindakan percaya kepada Allah dari keselamatan dan suatu kepercayaan yang teguh pada janji-janjinya untuk masa yang akan datang. Itu zaman PL. Sekarang nomor 2, dalam zaman perjanjian baru, pada saat Mesias datang dalam penggenapan dari nubuat-nubuat membawa keselamatan yang diharapkan, maka menjadi perlu untuk sarana atau cara dari wahyu Allah untuk mengarahkan umat Allah kepada pribadi dari penebus mereka. Itu makin perlu mengingat fakta bahwa penggenapan itu datang dalam bentuk yang tidak diharapkan oleh banyak orang dan yang kelihatannya tidak sesuai dengan janjinya. Ya, memang Yesus datang kan tidak seperti harapan mereka, soalnya harapannya ngawur. Harapannya raja yang megah mengalahkan Roma. Yang datang kan hanya tukang kayu. Ya, lalu matilah dia di atas kayu salib. Itu tidak sesuai harapannya. Ya, karena poin A, dalam Injil-Injil, tuntutan untuk iman kepada Yesus sebagai penebus yang dijanjikan dan diharapkan terlihat sebagai sesuatu yang merupakan sifat dari zaman yang baru. Percaya berarti menjadi seorang Kristen. Tuntutan ini kelihatannya menciptakan suatu jurang pemisah antara zaman PL dan zaman PP. Permulaan dari zaman PP bahkan disebut datangnya iman. Galatia 3, 23, 25. Itu merupakan sesuatu yang khas dari Injil-Injil. Bahkan bahwa dalam Injil-Injil itu Yesus secara tetap menawarkan dirinya sendiri sebagai objek dari iman, dan itu dalam hubungan dengan kepedulian tertinggi tentang jiwa. B. Dalam kisah Rasul, iman dituntut dalam arti umum yang sama. Oleh pemberitaan dari Rasul-Rasul, orang-orang dibawa pada ketaatan dari iman kepada Kristus, dan iman ini menjadi prinsip yang berhubungan dengan pertumbuhan dari masyarakat yang baru. Galatia 3-nya saya kira tidak usah saya bacakan. Ya, jadi iman PL, iman PP tidak dibedakan. Bedanya sangat sedikit. Sama-sama pada Kristus itu sama. Cuma ini Kristus yang akan datang, ini Kristus yang sudah datang. Yang di sini punya pengertian yang lebih jelas, tetapi sebetulnya imannya tetap sama. Ya,
Sekarang saudara, kita masuk pada poin yang kedua. Sekarang saudara, bagaimana dengan keselamatan dari Cornelius? Kita sudah belajar Cornelius dan agama Yahudi, Cornelius dan iman, Cornelius dan Injil. Sekarang Cornelius dan keselamatan. So, dalam pembahasan yang lalu kita lihat Cornelius seorang semi proselit. Lalu dia sudah beriman dengan iman PL. Waktu saya membahas itu, wah, sudah semi proselit, sudah beriman. Mutlak saya yakin sudah selamat. Ya. Tapi saudara, lalu muncul problem-problem kalau mengatakan Cornelius sudah selamat sebelum di Injil Petrus. Problemnya apa? Ada dua, saudara. Yang pertama ini minor, yang kedua nanti yang suka. Yang pertama, saudara, problemnya dia belum terima Roh Kudus. Kapan dia terima Roh Kudus? Petrus Injili, baru Roh Kudusnya datang. Dalam ayat 44, baru Roh Kudusnya datang. 36-43, Petrus memberitakan Injil. 44, Roh Kudusnya datang, lalu mereka bicara bahasa roh, lalu setelah itu dibaptiskan. Jadi saudara, sebelum Petrus berinjil, dia belum punya Roh Kudus. Lalu kalau belum punya Roh Kudus, bagaimana kok bisa selamat? Saudara, jawaban terhadap problem ini sebetulnya juga tidak terlalu gampang. Tetapi ini saya ambil dari tafsiran orang yang namanya Lenski. Lenski ini berkata demikian, saudara. Dua kutipan saya ambil dari dia. Pertama, dia mengatakan demikian, semua mereka yang berbicara dengan bahasa roh pada hari Pentakosta, Kisah Rasul 2, sudah diselamatkan. Mereka belum terima Roh Kudus, tapi sudah diselamatkan ya. Semua orang yang mendengar Petrus di rumah Cornelius telah mempunyai iman dan telah diselamatkan sebelum Roh datang dan memberi mereka kemampuan berbicara dalam bahasa roh. Hal yang sama juga benar berkenaan dengan orang-orang Samaria. Kisah Rasul 8 ayat 15 dan 17. Turunnya roh kepada orang-orang karunia karismatik dari roh ini sama sekali terpisah dari penerimaan roh oleh iman untuk keselamatan dan oleh baptisan kelahiran baru dari dan pembaharuan. Itu 3 ayat yang kelima. Jadi saudara, dia memberikan 3 peristiwa ini ya, di mana sama ya kasusnya. Orang-orang dalam Kisah Rasul 2 hari Pentakosta itu ya, mereka terima Roh Kudus. Sebelum itu mereka belum punya Roh Kudus, tapi mereka sudah beriman dan mereka sudah selamat. Kisah Rasul 8 terjadi pada orang Samaria. Tadi orang Yahudi, kalau orang Samaria diinjil oleh Filipus, sudah percaya, sudah selamat, tapi tunggu sampai Rasul datang tumbang tangan, baru Roh Kudus dicurahkan. Dan menurut dia, hal yang sama terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 10. Yang dulu pasal 2 orang Yahudi, pasal 8 orang Samaria, pasal 10 orang non-Yahudi, Cornelius dan keluarga dan teman-teman. Jadi mereka sudah percaya, sudah selamat, tapi baru setelah diinjil Petrus baru diberikan Roh Kudus. Sebelum terima Roh Kudus sudah beriman dan sudah selamat. Ini pandangan dari Lenski. Dan Lenski mengatakan lagi demikian. Ini kata-kata yang kedua. Kita mempunyai 3 hal atau teks ini dalam satu garis lurus. Kisah Rasul 2 ayat 2 dan 13, Kisah Rasul 8 ayat 15 dan 17, dan sekarang Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Mujizatnya sama, mendadak berbicara dalam bahasa roh yang tak pernah dipelajari oleh para pembicaranya. Pertama-tama Kisah Rasul 2 oleh orang-orang Yahudi, yang kedua oleh orang-orang Samaria, dan sekarang yang ketiga oleh orang-orang Kristen non-Yahudi. Maksud yang jelas adalah untuk menunjukkan bahwa Allah tidak membuat perbedaan di antara mereka, khususnya dengan menempatkan orang-orang Samaria dan orang-orang non-Yahudi pada suatu persamaan dengan orang-orang percaya Yahudi. Jadi 3 peristiwa ini sama ya. Yang ini ada, kalau mau kasarnya, saya tidak memaksudkan betul-betul huruf yang blok ya, strict ya, tapi kasarnya ini Pentakostanya sendiri untuk orang Yahudi, ini Pentakostanya untuk Samaria. Samaria itu Yahudi bilateral. Lalu ini Pentakostanya untuk yang full non-Yahudi, ya, setara semua. Sudah beriman, sudah selamat, baru belakangan terima Roh Kudus, ya. Jadi kalau menurut penjelasan Lenski ini, tidak peduli dia belum terima Roh Kudus, Cornelius sudah selamat. Itu pandangan dari Lenski, ya.
Dan dalam kasus ini saya setuju dengan dia ya. Condongnya sangat setuju dengan dia. Sekarang sudah ada poin B. Ini yang lebih memusingkan. Ayat problem. Ini yang menyebabkan saya tempoh hari nunda khotbah. Saya katakan Jumatnya mau khotbah minggu, Jumatnya saya yakin Cornelius sudah selamat sebelum Petrus datang. Sabtunya saya dapat ayat ini. Nah, bagaimana kalau saudara baca ayat itu? Kisah 10 kan peristiwa Cornelius. Kisah 11 orang-orang Yahudi Kristen ngamuk kepada Petrus. Kamu masuk rumahnya orang tidak bersunat, makan dengan orang tidak bersunat. Petrus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dia ceritakan ulang. Dan ayat 14 dari kisah 11 berkata demikian. Petrus menceritakan ini ya. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Jadi Petrus ditanya pada orang-orang ini. Cornelius didatangi malaikat, dan malaikat suruh dia panggil Petrus. Dan malaikat berkata, iya, Petrus ini akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Jadi saudara, kalau menurut kalimat ini gimana? Malaikat yang mengatakan ini tidak mungkin salah, ini dari Tuhan. Panggillah Petrus. Petrus datang. Petrus memberitakan kepada kamu suatu berita, dan melalui pemberitaan itu akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Saya waktu baca ini kayak disambar petir ya. Sudah yakin saya si Cornelius selamat, tahu-tahu dapat ini. Nah, kalau Petrus datang memberitakan Injil dan berita Injilnya tujuannya menyelamatkan, kan jelas dia belum diselamatkan. Saya lalu pikir, ayat ini barangkali salah terjemahan. Saya periksa terjemahan King James, RSV, NIV, dan NASB. Semua biarpun kata-katanya berbeda sedikit-sedikit, tapi tetap intinya sama. Saya tak kira saya tidak usah bacakan nanti dalam makanya. Pokoknya yang jelas tidak ada perbedaan. Penekanan yang sama. Ayat ini bukan salah terjemahan. Jadi pada waktu saya pikir, wah ini mati saya. Sabtu saya dapat ayat ini, tidak mungkin khotbahnya tak keluarkan minggunya. Berantakan saya, tidak, saya harus pelajari dulu. Lalu saya pelajari habis-habisan. Betul-betul setengah mati saya pikir para penafsir ini mungkin bisa menafsirkan ayat ini. Tapi saya gak belajar buku pertama, buku ya ini kok semua percaya Cornelius belum selamat pada waktu Petrus datang. Sampai Petrus nginjil baru dia menjadi selamat. Ya, saudara, pertama sekarang penafsirannya ya. Ada banyak penafsirannya. Tapi pertama ini banyak. Ya, penafsir yang mengatakan ayat ini memang menunjukkan bahwa Cornelius memang belum selamat pada saat itu. Saya berikan penafsir-penafsir ini ya. Jameson, Fawcett, dan Brown berkata demikian. Hendaklah para pembaca memperhatikan di sini bahwa keselamatan dibuat tergantung pada firman. Kok bisa tergantung pada firman? Kan Petrus pergi ke sana memberitakan berita yang akan mendatangkan keselamatan. Berarti keselamatan tergantung firman yang diberitakan Petrus. Itu maksudnya. Ya, saya baca ulang ya. Hendaklah para pembaca memperhatikan di sini bahwa keselamatan dibuat tergantung pada firman, yaitu berita Injil berkenaan dengan Kristus. Rumah atau rumah tangga Cornelius di sini dihubungkan dengan dirinya sendiri dalam janji keselamatan, karena ia takut akan Allah dengan seisi rumahnya. Jadi saudara, kalau dari kata-kata Jameson, Fawcett, dan Brown, keselamatan tergantung firman. Petrusnya belum datang beritakan firman, ya dia memang pasti belum selamat. Ya, jadi ini termasuk penafsir yang menganggap Cornelius belum selamat sebelum Petrus memberitakan Injil kepada dia. Lalu penafsir yang lain, J.A. Alexander, mengatakan demikian. Dengan mana? Secara huruf ya, dalam mana? Yaitu dalam mendengar, atau lebih tepat dalam melakukan hal mana. Kata-kata yang akan diucapkan oleh Petrus bukanlah semata-mata bersifat doktrinal atau teoritis, tapi praktis, bersifat ajaran dan merupakan perintah. Kata-kata itu akan memberitahu dia, yaitu Cornelius, apa yang harus dilakukan, dan dalam melakukannya ia akan diselamatkan dalam arti yang tertinggi dan paling luas tentang pembebasan dari semua kejahatan dari kondisinya sebelumnya. Dan seluruh rumahmu atau rumah tangga atau keluarga yang sebelumnya telah digambarkan sebagai orang-orang yang ikut ambil bagian dalam rasa takutnya akan Allah, lihat di atas pasal 10 ayat 2, dan tak diragukan dalam doa-doa dan sedekah-sedekah dan kerinduannya untuk keselamatan.
bagi mereka maupun bagi dia sendiri merupakan sesuatu yang memperkenan Allah, bahwa kata-kata dari Petrus harus menyelamatkan secara efektif. Dan jelas ya, dari kata-kata yang saya garis bawahi, orang ini juga beranggapan pada saat Cornelius belum mendengar Injil dari Petrus, dia belum selamat. Sekarang Lenski ini bikin bingung, saudara. Dia tadi bilang Cornelius sudah selamat, sekarang dia bilang Cornelius belum selamat. Nah, ngomong apa orang satu ini? Dia nabrak dia sendiri, ya. Saya tidak ngerti jalan pikirannya dia. Lenski berkata demikian, akan diselamatkan adalah pasti, tentu pasti dia. Dan secara implisit menunjukkan sang juru selamat sebagai agen yang menyelamatkan. Sekalipun punya hubungan dengan sinagog, Cornelius belum menemukan keselamatan. Seperti jelas dari kisah Rasul 4 ayat 12. Mengapa dihubungkan dengan kisah 4 ayat 12 saya tidak terlalu tahu. Ya, tidak terlalu ada hubungan sebetulnya. Apa yang Petrus katakan membawa atau mengeluarkan hal-hal yang harus disadari oleh semua orang-orang Kristen Yahudi ini, yaitu bahwa mereka tidak diselamatkan oleh sunat atau peraturan hukum Musa, tapi semata-mata dan juga secara lengkap atau sempurna oleh ucapan-ucapan yang berisikan Injil dan berhubungan dengan sang juru selamat. Dan ucapan-ucapan ini cukup untuk menyelamatkan siapapun, apakah ia Yahudi atau non-Yahudi. Ya, jadi yang jelas lagi di sini mengatakan belum selamat tadi, Pak. Padahal dia mengatakan sudah selamat. Saya tidak tahu bagaimana dia maunya. Ya, tapi tentang ayat ini, kisah 11 ayat 14, dan kita tafsirkan ini menunjukkan si Cornelius belum selamat. Thomas Walker, ia menunjukkan bahwa sekalipun Cornelius saleh secara tulus dan merupakan seorang pencari kebenaran yang sungguh-sungguh, suatu pengenalan pribadi tentang Kristus perlu supaya betul-betul selamat. Berarti apa? Belum selamat. Itu juga menunjukkan bahwa doa-doa dan keinginan-keinginannya ada dalam bentuk kerinduan rohani yang dalam untuk keselamatan dari Allah. Ya, dia belum selamat kalau kata Walker. Laki-laki Thomas Walker, tapi saya bahas kata-kata dia tentang kisah Rasul 2:35. Dia berkata demikian, sekalipun sang perwira, maksudnya perwira Cornelius ya, belum betul-betul ada dalam keadaan keselamatan, pasal 11 ayat 14, ia adalah seorang pencari keselamatan yang sungguh-sungguh, dan mereka yang mencari akan mendapatkan atau menemukan. Nanti 7 ayat 7 dan 8. Jelas dia belum selamat kalau menurut Thomas Walker. Lalu A.T. Robertson tentang kisah 11 ayat 14, jelas bahwa Cornelius ada dalam keadaan tidak selamat sekalipun ia mempunyai kesenangan dalam ibadah Yahudi. Jelas juga bahwa rumah tangga atau keluarga Cornelius juga dimenangkan kepada Kristus oleh firman dari Simon Petrus. Dari Petrus Injil, baru Cornelius dan keluarganya selamat. Belumnya, belum selamat. Lalu buku tafsiran yang lain, The Biblical Illustrator, itu mengatakan demikian, Cornelius bukanlah pemungut cukai atau orang berdosa yang hina, tetapi memiliki semua persyaratan dari seorang kudus. Jika seorang kudus bisa bertumbuh dalam sel, saya tidak tahu sel ini pasti salah cetak ya, tidak ada kata sel ini dalam buku ya. Kalau sel di sini kata benda ya, tidak ada juga ya. Tidak ngerti apa maksudnya, tapi saya kira artinya tidak terlalu penting. Dari bumi ini, tanpa suatu benih dari sorga, seandainya seorang manusia bisa benar dengan alam terpisah dan kudus, pasti inilah orang itu. Jadi Cornelius begitu saleh, seandainya dalam kesalahan orang bisa memperkenan Allah, ini orangnya. Tapi firman Allah memperlakukan dia sebagai orang berdosa dan memberitahu dia apa yang harus dia lakukan untuk diselamatkan. Tidak ada jalan lolos dari kekuatan dari kasus ini. Itu secara efektif menutup semua pengharapan dari jasa atau dari perbuatan baik. Ya sudah, jangan berharap ya, jangan mimpi selamat karena perbuatan baik. Semua agama ngajar demikian, Kristen-Kristen yang sesat ngajar demikian, tapi Kristen yang benar mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Itu nonsens yang terbesar, ajaran terkutuk yang sesat. F.F. Bruce, keselamatan tidak memasuki rumah Cornelius sampai Petrus datang di sana dengan Injil. Ya sudah, banyak berapa ini para penafsir ini? Saya kutip sebanyak mungkin yang saya bisa, yang menyatakan bahwa sebelum Petrus datang, Cornelius dan keluarga belum selamat. Ini ada kemungkinan benar, ya. Nah, kalau ini benar, kalau pada saat itu Cornelius memang belum selamat, maka menurut saya ada dua kemungkinan pandangan. Pertama, pada saat itu Cornelius sudah dilahirbarukan, tapi belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Ingat ya, doktrin lahir barunya reform
lahir baru mendahului iman. Kalau di luaran kebanyakan orang anggap lahir baru itu ya saat dia beriman itu dilahir barukan. Itu salah. Reform percaya lahir baru harus mendahului iman. Kalau saat ini belum beriman, setidaknya menurut saya dia sudah dilahir barukan. Reform membedakan lahir baru dan iman, memungkinkan punya pandangan seperti ini. Sudah lahir baru, Petrus datang, baru dia beriman, ya. Tapi belum beriman, belum diselamatkan, ya. Perlu diingat ya. Saya berikan kata-kata Louis Berkhof tentang hal ini. Iman yang menyelamatkan yang benar. Benih iman ditanamkan dalam diri manusia dalam kelahiran baru. Hanya setelah Allah telah menanamkan benih iman dalam hati orang berdosalah, manusia bisa beriman, ya. Dia memang sudah punya iman PR, iman PP-nya belum, ya. Tapi lahir barunya sudah. Itu pasti, tidak bisa tidak. Kalau tidak, perubahan hidup seperti itu tidak mungkin bisa ada. Lalu ada kemungkinan kedua ya. Pada saat itu Cornelius sudah beriman, tapi karena imannya iman PR, yaitu iman kepada Kristus yang akan datang, sedangkan saat itu sudah masuk zaman PB, maka iman semacam itu belum memadai untuk keselamatan. Ini kemungkinan yang kedua. Dia bukan cuma lahir baru, dia sudah beriman, tapi iman PR. Tapi zamannya dia sudah zaman PB, maunya iman PR tak bisa. Seandainya dia zaman PR, iman PR-nya memadai. Tapi dia sudah zaman PB, iman PR-nya tidak memadai. Jadi harus diinjili, punya iman PB, baru dia diselamatkan. Jadi ini dua kemungkinan. Kalau kita mau terima pandangan bahwa Cornelius pada saat itu belum diselamatkan. Tapi sekarang ada pandangan kedua. Tadi pandangan pertama ya, Cornelius belum selamat. Pandangan kedua, ada beberapa penafsir atau ahli teologi, minoritas memang, ya, tapi ada yang punya pandangan seperti ini. Pandangan yang berbeda di dalam menafsirkan ayat sukar tadi, Kisah Rasul 11 ayat yang ke-14. Yang pertama, sudah dua ya pandangannya ya. Yang pertama, poin A, kata-kata dari Kisah Rasul 11 ayat 14 itu hanya menunjuk pada doktrin keselamatan atau ajaran tentang keselamatan. Ya, supaya tidak lupa saya bacakan dulu ayatnya dia. Dia tapi terus akan menyampaikan, kalau sudah saya tulis jadi ya. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Bukan betul-betul kamu orangnya belum selamat, diinjili dan Injil itu mendatangkan keselamatan. Bukan itu. Tapi maksudnya menurut penafsir ini, Petrus ini cuma mengajarkan doktrin keselamatan. Titik. Tidak berarti bahwa Corneliusnya belum selamat. Saya baca kata-kata dari Adam Clarke ini ya. Ia akan memberitahu engkau kata-kata atau firman dengan mana engkau dan rumahmu akan diselamatkan. Ini kutipan dari ayatnya. Lalu dia artikan, ia akan mengumumkan kepadamu seluruh doktrin keselamatan. Saudara, kalau ini benar, Kisah Rasul 11 ayat 14 ini artinya hanyalah Petrus harus menyampaikan doktrin keselamatan secara menyeluruh, hanya untuk menambah pengertian, bukan membuat dia dari tidak selamat menjadi selamat. Dia sudah selamat, cuma pengertiannya kurang, disuplai dengan doktrin keselamatan. Sama saja kalau saudara sudah selamat lalu ikut soteriologi, ya. Diajar doktrin keselamatan, bukan supaya sudah berubah dari tidak selamat menjadi selamat. Sudah selamat, cuma pengertian saja disuplai, ya. Dan disebut dengan istilah seperti itu dalam Kisah 11 ayat 14 hanya untuk menunjukkan itu doktrin tentang keselamatan, ya. Keberatannya dalam ayat itu ada kata-kata bagimu dan bagi seisi rumahmu, ya, atau seluruh isi rumahmu, ya, mendatangkan keselamatan. Kalau titik berhenti di sini nggak masalah, tapi keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu, masa kayak gitu diartikan doktrin keselamatan, ya. Itu keberatan yang saya sendiri pikirkan, nggak dapat dari mana-mana. Ya, rasanya anehnya di sana. Karena pandangan kedua, Corneliusnya sudah selamat, tapi dia tidak punya keyakinan keselamatan. Sudah selamat cuma tidak yakin. Zaman sekarang tidak bisa. Selamat pasti yakin. Zaman dulu memungkinkan, karena ini masa peralihan, tidak ngerti apa-apa dia. Malah bisa yakin, tidak ngerti jelas, ya, sangat sedikit pengertiannya. Ya, jadi sudah selamat, tapi dia tidak punya keyakinan keselamatan. Lalu Petrus injili, bukan supaya dia tidak selamat menjadi selamat. Sudah selamat, tapi tidak yakin
menjadi sudah selamat yang yakin. Cuma supaya dapat keyakinan. Melalui pengetahuan Injil itu, dia mendapatkan keyakinan. Saudara, ada dua orang yang punya pandangan seperti ini kurang lebihnya ya. Yang pertama bernama Ironside yang berkata demikian. Sekalipun Cornelius adalah seseorang dari doa-doa dan pemberian sedekah-sedekahnya, adalah seseorang yang doa-doa dan pemberian sedekah-sedekahnya telah diterima oleh Allah, dan karena itu pastilah ia berada pada daerah dari orang percaya perjanjian lama. Ia telah dihidupkan, tetapi bukanlah apa yang perjanjian baru sebut diselamatkan. Pada waktu kita berbicara tentang diselamatkan, kita memaksudkan lebih jauh daripada ada dalam keadaan aman. Dia sudah aman, tapi dia tidak tahu ya. Semua yang dalam sepanjang abad-abad yang lalu berbalik pada Allah dalam pertobatan dihidupkan oleh Roh Allah, dan dalam arti itu adalah anak-anak Allah dan pergi ke surga pada saat mati. Tetapi mereka tidak mengetahui secara positif bahwa mereka dibenarkan di hadapan Allah. Mereka tidak bisa tahu dengan pasti bahwa jiwa-jiwa mereka diselamatkan. Semua kebenaran-kebenaran yang berharga ini menunggu wahyu dalam zaman perjanjian baru. Ya, jadi sudah selamat, cuma dia tidak tahu. Jadi butuh diberitahu supaya dari selamat yang tidak yakin menjadi selamat yang yakin, bukan dari tidak selamat lalu menjadi selamat. Hanya yakinnya saja ini persoalkan. Ya, A.H. Strong, ya, E.H. Strong mengatakan kata-kata ini dalam Kisah Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Petrus menyatakan bukan bahwa Cornelius bukanlah seorang yang berdosa, tetapi bahwa Allah telah menerima dia melalui Kristus. Cornelius sudah dibenarkan, tapi ia perlu tahu, satu, bahwa ia telah selamat atau diselamatkan, dan dua, bagaimana ia diselamatkan. Dan Petrus diutus untuk memberitahu dia tentang fakta itu, tentang cara atau metode dari keselamatan dalam Kristus. Ya saudara, bukan memberi keselamatan, tapi memberikan keyakinan. Nah, keberatannya Kisah Rasul 11 ayat 14 tidak bicarakan keselamatan, tidak bicarakan keyakinan keselamatan, tapi bicara keselamatan. Ya, keselamatan, bukan keyakinannya. Ya, jadi tetap ada keberatan dan dua penafsiran ini. Cuma menurut saya, biarpun dua pandangan ini poin A maupun poin B ya, ada problemnya atau keberatannya masing-masing. Menurut saya keberatan itu tidak mutlak. Alasan saya saudara, dalam banyak kasus ayat kitab suci memang tidak bisa ditafsirkan apa adanya atau sesuai dengan kata-kata secara hurufiah, tapi harus ditafsirkan dari seluruh Alkitab, ditafsirkan sesuai, jangan sampai tabrak. Jadi saudara, ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan sudah selamat, pandangan kedua mengatakan belum selamat. Nah, Sukar mengambil kesimpulan yang pasti tentang keselamatan Cornelius pada saat itu sebelum Petrus datang kepada dia. Kesukarannya terletak di mana sebetulnya ya? Menurut saya kesukarannya disebabkan karena kita tidak tahu kapan Cornelius mulai memiliki iman perjanjian lama itu. Karena lihat gambar ini saudara, salib itu menunjukkan saat dimana Kristusnya mati ya. Itu kan yang memisahkan zaman PL dari zaman PB kan. Jadi ingat ya, kalau secara Alkitab PL itu sampai Maleakhi, awal dari Injil Matius itu PB. Saudara, secara teologis tidak demikian. Secara teologis kematian Kristus itu batas antara PL dan PB. Yesus hidup dan melayani masih pada zaman PL. Dia lahir, dia disunat, itu kan sakramen PL. Dia merayakan perjamuan Paskah dan pakaian Paskah peringatan keluar dari Mesir. Dia menuruti upacara Yahudi. Dia hidup pada zaman PL, mentaati peraturan-peraturan PL. Pada waktu dia mati, tirai Baal terbelah, seluruh PL disingkirkan. Baik Allahnya, imam-imamnya, hukum upacara PL, buang semua, baru masuk zaman PB. Jadi, secara teologis, pemisah PL dan PB itu adalah salib. Di sana zaman PL, di sini zaman PB. Kan saudara, Cornelius itu dalam cerita ini, dia ada di sini kan. Di sini dia sudah beriman dengan iman PL. Lalu baru didatangi Petrus di sini.
Kalau di sini sudah beriman dengan iman PL, mulai berimannya kapan? Kita nggak tahu. Nggak ada jalan untuk tahu. Kalau dia mulai berimannya di sini, sudah masuk zaman PB, dia mulai beriman dengan iman PL. Ini mestinya tak selamat. Sudah zaman PB, dia imannya iman PL, tak bisa. Tapi kalau dia berimannya di sini, dan itu sangat memungkinkan. Mengapa saya katakan sangat memungkinkan? Ini ceritanya baru ya. Yesus mati, bangkit, naik ke sorga. Ini baru kisah Rasul pasal 10. Dekat sekali. Berapa tahun? 1-2 tahun saya tidak ngerti. Ya dekat ya. Dan Cornelius hidupnya begitu saleh. Saudara, ini sudah berapa lama jadi Kristen? Perubahan hidupnya, buah rohnya bisa sehebat Cornelius. Kelihatannya kalau dia bisa punya buah roh sehebat itu, rasa-rasanya hidupnya dalam iman itu cukup lama. Karena itu menurut saya sangat besar kemungkinannya dia sudah mulai beriman kepada Kristus sebelum Kristusnya mati di salib. Zaman PL dia sudah mulai beriman dengan iman PL. Kalau begitu ceritanya, dia selamat tidak? Selamat saudara zaman PL, iman PL. Dia jadi sama seperti Daud, Abraham punya iman PL pada zaman PL. Mutlak mesti selamat. Sekarang di sini sudah mulai beriman dengan iman PL, sudah selamat. Lalu waktu bergeser, tapi dia tidak dapat Injil. Masuk zaman PB, belum dapat Injil. Kalau di sini dianggap kehilangan keselamatan, kita reform tidak percaya kehilangan keselamatan kan? Jadi tidak peduli dia sudah bergeser waktunya ya, masuk zaman PB, dia sudah selamat di sana, dia tidak bisa dianggap kehilangan keselamatan. Dan kalaupun ini tidak benar dalam urusan Cornelius, pasti ada banyak orang di sana yang berada dalam kasus seperti ini. Di sini mereka sudah percaya, lalu bergeser masuk zaman PB, mereka belum mendengar Injil. Mereka pasti akan mendengar Injil. Dan kalau mereka mendengar Injil, mereka pasti percaya. Karena kita tidak percaya Allah bekerja setengah-setengah. Di sini kasih iman PL, di sini tidak dikasih iman PB. Tidak mungkin. Tapi tetap ada kemungkinan ada gap. Mereka belum mendengar Injil pada waktu sudah masuk zaman PB. Mereka tetap selamat, tidak mungkin kehilangan keselamatan. Kita tidak percaya kehilangan keselamatan biarpun sementara. Nanti itu boleh Injil, selamat lagi. Apa kosong? Jadi saudara, kita tidak tahu kapan Cornelius mulai percaya dengan iman PL itu. Tapi saya kira sangat memungkinkan dia sudah percaya dengan iman PL pada zaman PL sebelum Yesus mati salib. Berarti dia saat itu sudah selamat. Berarti dia memang sudah selamat terus. Ya, saya dari macam-macam pandangan ini, saya mengatakan sekarang lebih cenderung lagi bahwa Cornelius sudah selamat. Ngomong 100% pasti, saya tidak berani. Tapi saya condong sekitar 80% bahwa Cornelius sudah selamat sebelum diinjili oleh Petrus. Kesalehannya yang luar biasa, dia dan perbuatannya sudah diterima oleh Allah dan memperkenan Allah. Maka saya sangat condong dia sudah beriman di sana pada zaman PL. Dengan iman PL sudah diselamatkan, keselamatan tidak bisa hilang. Masuk, bergeser, masuk zaman PB, dia tetap masih selamat. Dan karena itu tidak bisa. Tuhan melihat orang seperti ini harus diinjili. Tidak bisa tidak. Injili, dan dia harus percaya tidak bisa tidak. Karena Tuhan akan bekerja untuk membuat dia percaya pada Injil PB. Ya. Nah, kalau memang demikian, kalau memang benar bahwa Cornelius sudah selamat, maka dari macam-macam pandangan tentang kisah Rasul 11 ayat 14 tadi, kita harus memilih pandangan yang kedua, yang mengatakan ayat itu memang tidak menunjukkan bahwa Cornelius belum selamat. Dua penafsiran yang mana benar tidak jadi soal, tapi yang jelas menurut saya Corneliusnya sudah selamat. Nah, kalau memang Corneliusnya sudah selamat, ini memang 80% saya mau pasti tidak bisa ya. Tapi kalau memang sudah selamat, lebih-lebih lagi cerita ini sama sekali tidak cocok pada waktu dihubungkan dengan Konghucu. Konghucu orang zaman PL, Cornelius orang zaman PB. Konghucu tidak ada urusannya dengan Yahudi, tidak pernah dengar firman dan sebagainya, Taurat atau apapun. Cornelius punya iman PL,
sejak zaman PL. Konghucu memang belum selamat dan tidak pernah selamat. Corneliusnya sudah diselamatkan sebelum Kristusnya mati di atas kayu salib. Jadi saudara menggunakan cerita Cornelius untuk menentukan keselamatan Konghucu atau dia diterima perbuatannya oleh Tuhan atau apapun, menurut saya adalah sangat menggelikan. Ya. Saya akan melanjutkan dengan ayat yang dipakai oleh Pak Tong tadi dikutip, yang saya anggap dikutip sembarangan ngawur saja, yaitu Kisah Rasul 10 ayat 35, dan ini akan saya bahas pada kali yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati kami dalam sepanjang pembahasan firman yang cukup memusingkan tentang Cornelius dan khususnya dengan keselamatannya. Kalau ternyata apa yang tadi diajarkan ini salah, kiranya Engkau mengubahkan pada kali-kali yang akan datang, entah melalui siapa. Tapi kalau itu benar, kiranya Engkau juga membuat kami semua yakin pada kebenaran itu. Tetapi Tuhan, apakah ajaran tadi salah atau tidak berurusan dengan keselamatan Cornelius? Kami pasti tahu bahwa ini tidak ada urusannya dengan keselamatan dari Konghucu. Dialah Engkau menolong setiap orang yang menonton VCD Pak Tong untuk menyadari kesalahan itu dan tidak mengaminkan apapun yang dia katakan. Bahkan kami berdoa untuk Pak Tong sendiri, biarlah Engkau ubahkan dan sadarkan, supaya kalau boleh dia meralat ajarannya yang boleh dikatakan sesat dan bisa sangat mempengaruhi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.